Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri, saya dari kelas MN22G. Saya akan menjelaskan tentang saham. Mata kuliah Manajemen Keuangan. Saham atau stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk penandaan perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Keuntungan saham, pada dasarnya ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham. Yang pertama, dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuangan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham atau RUPS. Jika seorang pemodal lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham, atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham, sehingga jumlah saham dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Yang kedua yaitu capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain berbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya investor membeli saham ABCD dengan harga per saham 3.000, kemudian menjualnya dengan harga 3.500. Saham yang berarti permodalan tersebut mendapatkan capital gain sebesar 500 untuk setiap saham yang dijual. Selanjutnya yaitu resiko saham. Sebagai instrumen resiko saham sebagai instrumen investasi, saham memiliki resiko antara lain. Yang pertama, capital loss merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya, saham PT XYZ yang dibeli dengan harga 2.000 per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai 1.400 per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus menurun, investor menjual dengan harga 1.400 hingga mengalami kerugian sebesar 600 per saham. Yang kedua, resiko likuidasi. Perusahaan saham dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi. Maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun, jika terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu, seorang pemegang saham dituntut secara terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan. Di pasar sekunder atau di dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain, harga saham terbentuk oleh supply dan demand atau saham tersebut. Supply dan demand tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atau saham tersebut kinerja perusahaan dan industri di mana perusahaan tersebut bergerak. Namun, faktor yang sifatnya makro seperti tingkah laku, bunga, inflasi, nilai tukar, dan faktor non-ekonomi seperti kondisi politik dan lainnya.
Klasifikasi sektor dan subsektor. Mulai 25 Januari 2021, BEI mengimplementasikan klasifikasi baru atau sektor dan industri perusahaan tercatat yang bernama Indonesia Stock Exchange Industrial Classification atau IDX-EI. Informasi lebih lanjut dapat diakses di dokumen pengumuman dan panduan IDX-IC di halaman berikutnya. Yang pertama yaitu energi A. Sektor energi A mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa terkait dengan ekstraksi energi yang mencakup energi tidak terbaru fosil seperti pendapatan secara langsung diperbaharui oleh harga komoditas energi dunia seperti perusahaan pertambangan, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa yang mendukung industri tersebut. Selain itu, juga mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa energi alternatif. Yang kedua yaitu barang baku atau B. Industri barang baku mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa yang digunakan oleh industri lain sebagai bahan baku untuk memproduksikan barang final seperti perusahaan yang memproduksikan barang kimia, material konstruksi, wadah, kemasan, pertambangan, logam, mineral, non-energi, dan fungsi kayu dan kertas. Yang ketiga, perindustrian. Industri perindustrian mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa secara umum dikonsumsi oleh industri bukan dengan konsumen. Produk dan jasa yang dihasilkan merupakan produk dan jasa final dan bukan produk yang harus diolah sebagai bahan baku. Industri ini mencakup produsen barang, kedirgantaraan, pertahanan untuk pengolahan lingkungan, pemasok barang dan jasa industri, dan jasa proporsional seperti jasa personalia dan jasa penelitian untuk keperluan industri. Yang keempat, barang konsumen primer. Industri barang konsumen primer mencakup perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi produk dan jasa yang secara umum dijual pada konsumen, namun tetapi untuk barang yang bersifat antisiklis atau barang primer dasar, sehingga permintaan barang dan jasa ini tidak dipengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti perusahaan retail, barang primer, toko makanan, toko obat-obatan, supermarket, produsen minuman, makanan kemasan, penjual produk pertanian, produk rokok, barang keperluan rumah tangga, dan perawatan pribadi. Yang kelima yaitu barang konsumen non-primer. Industri barang konsumen sekunder mencakup perusahaan yang melakukan produksi dan distribusi produk dan jasa yang secara umum dijual pada konsumen. Namun tetapi untuk barang yang bersifat siklis atau barang sekunder sehingga yang memproduksi mobil, penumpang, dan komponennya, barang rumah tangga, tahan lama, durable, pakaian, sepatu, barang tekstil, barang olahraga, barang hobi. Yang keenam, kesehatan. Industri kesehatan mencakup perusahaan yang menyediakan produk layanan kesehatan seperti produsen, peralatan, dan perlengkapan kesehatan, penyedia jasa kesehatan, perusahaan farmasi, riset di bidang kesehatan. Keuangan. Yang ketujuh, keuangan. Kedelapan, properti. Kesembilan, teknologi. Dan yang ke-10, infrastruktur. 11, transportasi dan logistik. Papan pencatatan saham. Perusahaan dapat mencatat sahamnya di papan utama pada pengembangan atau papan akselerasi Bursa Efek Indonesia atau BIE. Nah, persyaratan-persyaratannya itu ada di bawah, seperti di badan hukum, perseroan terbatas, ekonomi baru, kalau PT. Nah, papan akselerasi. Papan akselerasi adalah papan pencatatan yang disediakan untuk mencatat saham dari emiten dengan aset skala kecil, namun emiten dengan aset skala menengah, sebagaimana dimaksud dengan Pelaturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53 POJK 04/2017 tentang persyaratan pendaftaran dalam rangka penawaran umum
dan penambahan modal dengan memberikan hak pemesan efek terlebih dahulu oleh emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah, dan belum dapat memenuhi persyaratan di papan pengembangan. Pelaturan pencatatan papan akselerasi diberlakukan oleh BIE pada 22 Juli tahun 2019. Nah, latar belakang penetapan pelaturan OJK terkait penawaran umum untuk emiten dengan aset skala kecil dan menengah. Yang kedua, karakteristik perusahaan dengan aset skala kecil dan menengah. Manfaat dari papan akselerasi adalah sebagai berikut. Perusahaan tercatat akses permodalan yang lebih besar, mendorong ekspansi bisnis, mendorong tata kelola perusahaan yang lebih profesional sehingga dapat meningkatkan value dan akses fundamental perusahaan. Untuk investor, pilihan jenis saham, instrumen investasi lebih luas, berkontribusi dalam pengembangan SME atau startup dalam perekonomian nasional. Nah, perpindahan papan. Perusahaan tercatat di papan akses akan berpindah ke papan pengembangan atau papan utama pertimbangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.